Yaumiddin, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali kamalani hayati kamalika wa adada kamali. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad عدد خلقك ونفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم كما صليت وسلمت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأمنها لجميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين وجميع أولياء الله الصالحين وخصوصا لمعلم هذا الكتاب أينما كان مشارك إلى مغربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa aqimna bi nuril fahm. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. As-salatu tuhratun lil qulub min adnasid dunub wastiftahun li babil ghuyub. As-salatu mahallul munajati aw ma'dinul musafati wa tashruku fiha syawarikul anwar. Wa kama qad taqaddama al-bayan fama kullu musallin muqim. Hadirin sekalian, kita masih masuk di dalam bab sholat seperti yang kita bahas, kita baca pada minggu yang lalu. Kita berbicara tentang masalah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, bukan untuk sholat, tidak. Mendirikan sholat, bukan sekedar sholat. Sehingga Hikam mengatakan fama kullu musallin muqim. Tidak semua orang yang sholat itu muqim. Sholat apa? Fama kullu musallin muqim. Tidak semua orang. Tidak semua orang yang sholat itu muqim. Saya bicara bahasa dahulu. Cara bicara bahasa. Bahasa Arab itu ada orang itu mendirikan rumah. Mendirikan bana al-baita. Bana baitan fil jannah. Dan ada kalimat diawali dengan kalimat bana. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun rumah di bumi, artinya masjid, Allah akan membangun untuk dirinya kelak di surga. Jadi kalimat rumah diawali dengan kalimat membangun. Sholat juga diawali dengan kata kerja mendirikan. Kalau ada orang bertanya, apakah ada orang yang tidak membangun rumah tapi dia berumah? Ada. Siapa? Orang mabit. Orang di Mekah itu lahu mabit. Nah, di Mekah itu ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina. Tapi bukan Baitul. Baitul itu berada di waktu malam. Aikan nabil laili. Al baitu kan kana dhalla bata adha. Bata itu berada di waktu malam. Jadi kalau malam ini kita berada di stasiun, berarti
rumahmu di Tasir, tempat menginap kamu. Baitun itu tempat bermalam artinya, bukan rumah. Cuma bahasa Indonesianya sulit. Saya tidak kelamitan. Bata itu berada di waktu malam. Cuma bahasa Indonesia rumah itu dikatakan baitun. Padahal artinya rumah aslinya berada di waktu malam. Dari itu kalau kita ingin membangun rumah ya menggunakan kalimat bana baitan. Bana itu baitan. Ya Rabbana ibni lana baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumah untuk kami besok di surga. Salat juga dengan as-salatu imaduddin. Faman aqamaha. Tidak mengatakan faman shallaha. Kenapa? Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Berarti kalimat mendirikan bukan sekedar salat. Itu yang dititik beratkan oleh Hikam dengan berdasarkan beberapa ayat Al-Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi yuqimunas sholah. Di dalam rukun Islam mendirikan sholat bukan sekedar sholat 5 waktu, tapi mendirikan sholat. Jadi seakan sebuah bangunan. Dari itu ulama mengartikan apa sih mendirikan sholat. Mendirikan sholat artinya bihifdi hududiha, bihifdi ahkamiha wa hududiha. Jadi mendirikan sholat artinya melaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan sholat, sesuai dengan peraturan-peraturan sholat. Kita baca di dalam kitab Hikam, yang mana minggu yang lalu kita berakhir di dalam keterangan lamma aliman haqqu mika wujudal malali lawwana lakat ta'at. Lamma aliman haqqu wujudal malal lawwana lakat ta'at. Khalas mungkin tis'in subhah tis'in. Karena Allah tahu bahwa engkau itu adalah orang yang bosan, malal. Malal itu bosan. Lawwana lakat ta'at. Allah memberikan ketaatan dengan berbentuk macam-macam. Wa alima ma fika min asy-syarah wujudu syarah fahajarha anka fi ba'dil awqat. Karena kalau kita sudah cocok, kadang-kadang kita melaksanakan berlebihan. Lalu Allah Ta'ala membatasi waktu kita untuk melaksanakan sholat, dibatasi. Memang kalau orang itu sudah merasakan kenikmatan di dalam satu hal, dia akan terjadi berlebihan. Kalau sudah berlebihan, timbul malal juga sebetulnya. Akan timbul ibadah kalau lebih bosan juga akhirnya. Dari itu diberi macam-macam supaya tidak terjadi malal, terjadi kebosanan. Diberi macam. Demikian juga dibatasi jumlahnya. Juga agar jangan kita itu berlebihan. Berlebihan juga akan timbul al-malal juga sebetulnya. Karena tujuannya Allah meletakkan sholat itu adalah mendirikan, bukan sekedar kita melaksanakan sholat. Disimpulkan fama kullu musallin muqim. Tidak semua orang yang melaksanakan sholat itu bisa istiqomah. Ayatnya sudah tidak usah dibaca, di bawah sendiri di sini disebutkan satu persatu di sini. Qala Allah Ta'ala aqimis sholata lidhikri aqamas sholata wal muqimina sholat, macam-macam. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Karena kita sudah hafal, kita masuk saja kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
idza shallal mu'minu sholatan Faqubilat khalaqallahu min salatihi suratan fi malakutihi raqi'atan sajidatan ila yaumil qiyamah. Wa sababu dzalika li sahibis shalah. Salat itu kalau kita melaksanakan salat, Allah akan memberikan gambaran atau suatu bentuk, atau kalau itu sebetul sebuah bukan patung begitu ya, apa surah, satu gambar bahwa kamu itu ada bukti bahwa kamu itu melaksanakan sholat. Dan gambar sholat itu sendiri atau diumpamakan dengan sebuah gambar, dia akan tetap berada di kerajaan Allah di dalam keadaan ruku dan sujud, dan pahalanya itu akan kembali kepada orang yang melaksanakan sholat. Wa iqamatus shalah, adapun mendirikan sholat itu ialah hifdzu hududiha, menjaga batasan-batasan sholat. Al-hudud itu hukum-hukumnya sholat. Al-hudud itu dua, ada tilka hududullahi fala taqrabuha, ada tilka hududullahi fala ta'taduha. Hudud itu batasan, artinya had itu batas. Tapi jangan melampaui batas dan jangan kurang dari batas, dan jangan mendekat kepada batas, itu berarti barang yang haram. Tapi jangan melampaui batas, berarti itu barang yang halal. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Ada mengatakan wa tilka hududullahi fala taqrabuha. Di dalam sholat ada aturan, yaitu aturan al-hudud. Wa qala Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, iqamatus sholati hifdzu hududiha zahiran wa batinan. Yang dikatakan mendirikan sholat itu adalah menjaga secara lahir dan batin. Zahiran wa ma'ahirdil sirri ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Dia menjaga hubungan rahasia hati kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita bahas ini. Sehingga la yahtaju li jubi sirrika siwahu, dan tidak ada akan gerakan ikhtalaj, yaitu kalau seorang bayi janin di dalam perut seorang ibu, ikhtalaj, ada gerakan-gerakan, tidak ada gerakan kecuali kepada Allah. Qala Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu, apa sih kita mendirikan sholat? Al-qiyamu bi arkaniha wa sunaniha, melaksanakan rukun-rukun sholat dan tidak melupakan kepada sunnah-sunnahnya sholat. Arkan ya, thumma al-ghaibatu an syuhudiha bi ru'yati man yusalli lahu, melepaskan dari selain apa yang kita kerjakan karena kita melihat kepada siapa yang kita hadapi. Kita melaksanakan sholat artinya melepaskan yang lain demi untuk yang kita hadap. Man yusalli lahu, sahih ada. Fatahfadu alaihi ahkamal amri fi ma yajri alaihi minhu, wa huwa an mulahadatiha mahwun fa nufusuhum minhum mustaqbilatun ilal qiblah wa qulubuhum mustaghriqatun fi haqa'iqil uslah. Betul, badannya dia menghadap kepada kiblat, tetapi hatinya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam kitab Syarah Hikam yang kita baca ini. Lalu bagaimana khusyuk itu? Kita baca dulu di sini, nanti kita bicara tentang masalah khusyuk sejauh mana sih
kok kita diharuskan khusyuk. Kita bicara bab sholat dulu, kita rangsang di dalam bab sholat. Kita urut-urut. As-sholatu mutahhiratun atau tuhratun lil qulub min ajnasid dunub. Sholat itu sendiri berfungsi penyuci, mensucikan dari beberapa dosa. Mutahhiratun lil qulub, hati kita akan menjadi bersih dari kotoran-kotoran dosa. Jelas itu semua amal yang baik itu akan menghilangkan kepada dosa. Kamaru ya fil hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tertera di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau ditanya, bagaimana sih sholat 5 waktu? An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlihi innama mathalus sholati kamathali nahrin adbin yamurru bibabi ahadikum. Gambaran sholat itu ya nopo, mensucikan itu bagaimana? Gambaran paling gampang, Nabi mengatakan kalau ada sungai lewat di depan rumahmu, yaktahimu, artinya dia masuk ke dalam sungai atau mandi di dalam sungai. Di sini istilahnya yaktahim, saya dia masuk ke dalamnya 5 kali satu hari. Hal yabqa min darnihi syai'un, apakah dia akan tersisa kotoran sedikit? Dia mengatakan tidak, katanya. Yaktahimu fihi kulla yawmin fama tarana dzalika ayabqa min darnihi syai'an, apakah ada tersisa kotoran kalau sudah mandi 5 kali? Satu hari semalam mandi 5 kali di sungai itu, ya bersih sudah, ya itu sholat sudah. Paling sedikitnya orang mukmin itu dengan yang tidak iman sholat, karena orang mukmin sholat tentunya wudhu. Dari wudhu mukanya tidak sama dengan orang yang tidak pernah tersentuh air satu hari. Benar dia subuh mandi, jam 7 dia mandi, tapi duhur dia tidak sholat. Jadi mukanya seperti seperti apa? Asar dia tidak sholat, jadi seperti apa mukanya? Seperti itu. Kalau orang mukmin pagi dia sholat subuh, mandi, duhurnya masih wudhu lagi, asarnya wudhu, mukanya itu pasti lebih berseri-seri, mukanya lebih ganteng, lebih bagus daripada orang yang tidak mandi. Itulah Nabi membuat gambaran sholat yang mudah untuk dicerna oleh orang, mudah dirasakan. Kalau kita bicara hatinya suci, bersih, hatinya bersih, suci itu berat. Tapi digambarkan secara fisik, kayak diumbak ping 5 sedino kan dia akan bersih, yaitu hati kita juga. Di waktu sholat hati kita, paling tidak hati kita, mulut ini mengatakan Allahu Akbar, mulut ini mengatakan Allahu Akbar, mulut ini mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dari kalimat yang diulang-ulang itu sendiri akan mengingatkan dia, akan habis pekerjaan dia karena sholat. Bagaimana tidak akan suci hatinya, akan bersih hatinya kalau dia sholat? Ya pasti bersih. Tidak sama dengan orang itu mikirin utang, dulu kan tidak pernah sholat, dia ada hutangnya dipikir, duhur itu pikir utang, mau dari pagi sampai asar mikirin utang, mikirin sumpah. Kalau orang muslim, sumpah ya sumpah sama, karena sama-sama manusia. Tapi di saat duhur sumpah itu hilang, karena dipanggil panggilan adzan, hilang. Bagaimana tidak sehat seorang muslim? Jadi orang muslim yang tidak sehat mungkin ya sholatnya yang kurang bagus. Kalau tidak bersih berarti wudhunya yang kurang bagus. As-sholatu madharun atau tuhratun lil qulub min adnasid dunub. Nomor 2, istiftahun libabil ghuyub. Istiftahun
libabil ghuyub. Membuka pintu-pintu gaib. Pintu-pintu gaib dibuka oleh sholat. Saya bicara persoalan ilmu perbandingan agama. Di dunia ini komunis itu tidak laku. Lebih-lebih di Indonesia. Karena orang Indonesia ini di dalam kitab sejarah tarikh Islam juz awal, tarikh Islam juz awal. Mengapa agama itu bisa diterima oleh orang? Pertanyaan. Mengapa agama itu bisa diterima oleh orang? Karena dasar manusia ini, dasar mulai berangkat pertama manusia percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat. Entah itu Islam, tak Islam, Cino, tak Cino, semua itu percaya kepada yang gaib itu pasti. Ayo bes, takon gitu, iku kok suka yuk, iku anu pak, tepat bintangnya terang, kan bertubuh terang, bintang terang, sinar jaya, iya di Cino itu tepat joyo. Orang kalau sudah mengatakan joyo berarti yuk minuna bil ghaibi. Berarti yuk minuna bil ghaibi. Tepat terang bintangnya tepat. Iku anu tepak joyo, tepak. Nek kon tepak apes. Orang itu kalau percaya kepada apes, kepada joyo berarti yuk minuna bil ghaib, bisa yang keliru. Nah, jadi tidak ada agama di dunia ini yang tidak percaya kepada yang gaib, itu tidak ada. Dan tidak ada manusia yang tidak percaya kepada yang iku kok suka ya, tepak joyo nih, coba tepak apes. Ya, ad-dawair alaihim dairatus su, di Quran ada kalimat dairatus su. Tepak puteran puteran api. Yo pakai dia nek wis joyo wis solali kabeh anu. Artinya gaib. Cuma saya cara percayanya keliru itu saja. Lah, kalau orang sholat, orang muslim juga percaya kepada yang gaib. Nah, jadi di saat sholat dia masuk pada alam yang tidak terlihat oleh panca indera. Nah, kita kan tidak mendengar langsung bagaimana suaranya Allah dan bagaimana zatnya Allah dan bagaimana rasanya kita berhadapan dengan Allah. Di sini kita biasanya orang yang tidak beriman itu bisa ngomong dengan orang yang mengatakan ateisme sebenarnya. Dia tetap akan mengatakan ada sesuatu yang di luar jangkau. Itu faktor X ya, X itu al-ghaibu itu. Percaya pada lah umat Islam 5 kali dibimbing untuk berdialog dengan yang Tuhan gaib enggak? Tidak gaib gitu. Bukan Tuhan yang gaib kita tidak bisa melihat Allah. Allah Ta'ala tidak ada. Tidak hadir. Gaib itu kan lawan kata hadir. Nah, hadir. Kalau tidak hadir, tidak ngaji. Iya sih. Tidak ngaji gaib. Yang gaib itu kita dengan kegaiban kita kepada Allah, dan kita percaya kepada yang kita tidak melihat. Bukan tidak bisa dilihat Allah Ta'ala, kita tidak mampu untuk melihat. Di sini dikatakan istiftahun na'am sahih libabil li'anna al-quluba idza tahurat wa tazakkat na'am rufi'a anhu al-hujuba rufi'a anha al-hujub wal astaru far'at ma ghaba anha min al-asrar. Nek sampean gak percaya sumpah Rasulullah niku nek sumpah cepat sholat 2 rakaat ngoten mawon. Ya Allah, ini Robi kan betul jajan kok. Ya Allah,
dia apa terus tutulan ya pers usolli sunatan atau supok di sana akan datang, di sana akan dirasakan saja sudah. Nah sampai nih cerita pulau kan rekor sholat 2 rakaat kerasa sudah pintu gaib itu terbuka ya. terbuka jadi ististahun libabil wuyub peteng kadang-kadang tempat sholat ini kunci sing seneng kono itu datangnya dong bukan kita nyalin kunci tapi itu datang dengan sendiri yang gaib itu akan datang di waktu sholat. Nek siapa ndak sholat supuk sedino menyerah mana bisa. Kalau orang mukmin dari sholat jarna mari tuku mana motor seruput begitu itu gaib berbicara di dalam hati. Sinten boten supuk kelangan. Sahih. Nah. Tapi gaib akan mengatakan kepada kamu. Gaib akan mengatakan kepada kamu, likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqtahu min iwad. Ana wong mati, ana wong paten gak tahu macam gak tahu ahli sholat ngamuk anaknya mati nih ngamuk. Kalau orang sholat ya Allah segala sesuatu infarok tahu kalau kamu tinggalkan pasti ada gantinya. Nah, tapi kalau ditinggal oleh Allah kanu gantinya kalau tinggal Allah ada apa mau jadi mana kamu masuk isu. Tapi kalau kita ditinggalkan oleh satu Allah atau kita meninggalkan sesuatu ditinggal oleh satu pasti ada gantinya. Tapi kalau ditinggal, itu kalau kita sholat. Kalau kita tidak sholat, yang gaib itu gak teko, tidak datang itu. Karena sumpah itu berlarut-larut. Siapa yang percaya kepada gaib? Di dalam ilmu tarikh Islam mengatakan, mengapa Islam diterima? Karena ajaran Islam itu kegaiban sesuai dengan fitrah. Manusia itu aslinya tidak mau tunduk kepada manusia itu asli manusia itu apa terlalu kak kelem sih kamu enggak kecuali terpaksa disangoni wedi diancam enggak kelem tak itu kan kelem jadi maunya itu karena terpaksa ini maunya diongkosi iki kok kelem dikongkon ndek punya utang budi. Robi kok gelem dikongkon. Ate golek utangan pon nek gelem dikongkon golek utangan. Semuanya itu ada pamrih. Itu di dalam pandangan ilmu tarikh. Mengapa al-Islam dinul fitri gitu. Dia diterima karena manusia itu berangkatnya tidak mau tunduk kepada aturannya manusia. Mumpun sakniki kana polisi, kana tentara. Wis. Dadi nopo? Kan ada rasa takut waktu dihukum niku mawon. Karena waktu ini kan ini. Kalau umat Islam kan takut kepada Allah itu bedanya. Kalau ini kan hanya takut kepada polisi. Mengapa kamu tidak mencuri? Utang ke polisi gak enak. Ya. Agresif, kata polisi bingung karena dia udah ditangkap polisi kan begitu. Jadi kalau dia karena Allah itu tidak ada. Jadi itu contoh-contoh saya bahwa kegaiban. Kalau kamu ingin sempurna ya baca sendiri. Karena al-hadaratul insaniyah tidak mau tunduk kepada manusia. Dia minta ada aturan di luar manusia. Dari itu ada animisme, ajaran-ajaran primitif kepada gaib tujuannya. Kita lanjutkan lagi wa ma'bidul musafati, bahwa di dalam sholat itu
terkandung di dalamnya ma'din. Ma'din itu barang tambang yang bersih, suci, tidak kotor. Jadi akan kita mencari sesuatu yang bersih, yang suci, dan kotor, ya di dalam sholat. Yaswa qalbuka hatta yaswa qalbuka wa sirruka wa yasfu laka hina idin syuhudu wa yamhu daduka wujuh wa yamhu dadika wujudu. Di dalam sholat. Terakhir, tasyruku fiha syawarikul anwar. Kalau kita selalu sholat, tattasi'u fiha mayadinul asrar. Di dalam tattasi' akhlaqu qayumin tadikulakum fasihatul biladi. Di dalam tattasi' akhlaqu qaumin sudah salam sudur qaumin daqat bihi apa ya saya idza lam tattasi akhlaqu qaumin tadiqu bihim fasihatul ibadi. Idza lam tattasi akhlaqu qaumin toles idza lam tattasi akhlaqu qaumin tadiqu bihim fasihatul biladi. Sampai bertamu kepada orang ahli sholat, bertamu kepada orang yang tidak sholat, betul sama ini, tidak sama. Napa betul sama ini? Ini tattasi'u fiha mayadinul asrar. Wonge omai gede ombo fasihatul bilad. Cuma orangnya tidak sholat, gak mandi kan gatal kabeh. Terus nopo, belum nopo sampean. Nyredeng, mulai berangkat nyredeng. Itu. Karena kalau datang pada orang yang sudah seperti itu, Pak, nonton sholat sampean tanya kan, paling tangi turun, sholat dari situ. Orang sholat. Kok gak suki-suki, karena mari kok kontekot, mungkin takdir Allah jadi ini orang mukmin. Nah, kok gak suki kok, kok punya uang. Ini tidak percaya kepada takdirnya Allah, tidak percaya dengan takdirnya Allah. Jadi kan suki ini kok oleh pinter. Apa? Ya apa kok gak suki-suki ini kena iki apane? Sing suki sumpek, sing melarat sumpek, podo-podo sumpek. Kan enak. Jadi di dalam tattasi akhlaqu qaumin tafasta tadiku bihim fasihatul gede orang nyredeg. Apa? Kak sholat. Kenapa sum? Nah utang gak oleh. Duit akan ngomong masih utang kau oleh, nah sedih non nabi kau oleh, sumpah. Karena tidak so, yang satu tidak, ya kosong, aku pun di noti takir, ini nakik oleh duit ini kita takir, pada sumpah, pada sumpah. Semuanya ini, nah, jadi katanya walaupun luasnya seperti apa rumahnya, kalau orangnya sendiri sudah sumpah. Rumahnya yang besar itu akan terasa kecil. Kan kita sering bertamu kepada orang yang rumahnya kecil, kekerasan kita ngomong kekerasan. Mengapa? Karena dadanya luas. Wa tasyruku fiha syawarikul anwar. Ini bukan hissi, ini maknawi ya. Orang-orang yang ahli ibadah itu akan memancarkan cahaya. Tetapi di sini disebutkan yang dimaksudkan sholat di sini ialah la wujudus sholat, tetapi sholatul khosyin, sholatnya orang-orang yang khusyuk, bukan sekedar sholat yang bisa membuat sholatnya orang yang khusyuk. Kalau sholatnya tidak khusyuk,
Nggak buka sedekah susu. Pokok mari mau coba teh. Pokok mari. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok mari teh. Subhanallah. Oleh piro, oleh ndak usul ya. Pokok macam apa teh? Ruku pokoknya ruku. Ruku pokok kak nyampe rukunya. Sel. Roteku sama menang gunang langganan masjid dong. Del. Bentar. Imamnya Rahim nanya imamnya apa man? Del. Makmum suruh masuk dulu. Kebelet ngoyo. Makmum belum imam belum masuk ruku. Ini padahal hilang fadilahnya 27 hilang. Saking kesusahan. Nek imam baca tuh orang. Imam masih salah. Tahu imam enggak genap. Cek lah. Karena memang dia tidak khusyuk, memang tidak khusyuk. Jadi di dalam kitab ini lalu wa anna Allah Ta'ala yubahi malaikatahu bisufufil musallina fit Taurat ya ibn Adam la ta'jiz an taquma baina yaday musalliyan baqiyan. Di sini disebutkan, saya loncat saja sebelum saya pindah ke sini ya, saya pindah. Waqala Abu Talib al-Makki di bawah yang saya coret di sini. Radhiyallahu anhu. Kelas. Haddathu annal mu'mina idza tawadda'a lis-sholati taba'adat anhu syayatin. Sahih? Tahan. Seorang mukmin itu kalau wudu taba'adat anhu syayatin. Setan menjauh kalau dia wudu. Dia wudu maksud kalau ini. Yang banyak itu bukan wudu. Nalasi marah ini. Cuma baca itu kan nggak wudu. Apa betul? Nalasi. Nek ngomong nawaitul wudu abid ayo kan abid ayo. Nawaitul wudu adil fil hadatsil itu untuk menghadirkan bahwa kita di berangkat ini yang kita wudu'i ini bukan sekedar muka, tetapi luar dalam. Sing wudu'i ku masuk jopone. Nek cuma telas kan enggak usah wudu, seluruh kan terus mari. Dari itu wudu itu kan diatur muka, tangan, sirah, kaki, nafsu ya. Menunjukkan bahwa ini ibadah. Ada aturan. Kalau sekedar telas, beli tisu, ditelesi, selesai. Bahwa ini ibadah. Mulai berangkat kita sudah dididik oleh satu ibadah. Jadi bukan main-main. Muka, kanan, sirah, muka ini, ndasih, karena risik, baru tangannya. Ini kan enggak, muka, tangan, lalu sirah. Waduh, baik. Ini bedanya ibadah dengan akal, ngajar akal. Itu suka tuh kondas. Karena ini ibadah, mulai wudunya tidak sama dengan mandi biasa. Dan di sana adalah melaksanakan. Di sana sudah mensucikan dirinya. Kan hadas. Apa hadas? Al hadas wa amrun i'tibariyun. Amrun i'tibariyun yamna'u sihhatas shalat haitsu la murakhis. Ayo kon takon apa hadas? Kira-kira pokok hadas kan itu. Dari itu bahwa hadas itu sendiri bukan perkara barang yang ketok moto. Perkara
i'rab kalimat amrun i'tibar, ada perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Hadas kan tidak dijangkau oleh akal. Oh sing ngentut kene sing tinti siram raine. Iya, saya ketok kan. Itu mau nasi siram. Nah, mungkin kan saya. Ngoyo batal wuduhe. Entas. Mestinya sing dibersihkan ini puncuke. Senjatanya juga enggak. Di sini ibadah kan. Menunjukkan ini hadas itu ulama mengatakan amrun i'tibariyun yamna wasihatas salat. Haitsu lam rohis. Itu perkara i'tibar tidak bisa dijangkau oleh akal. Karena kita adalah makhluk alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna bil ghaibi. Jadi begitu kita wudhu, lari setannya. Karena kita wudhunya bukan sekedar basah. Fi aqtari khaufan minhu li'annahu ta'ahhaba lid-dukhuli 'alal malik. Karena orang wudhu itu orang akan menghadap kepada raja, akan menghadap kepada faida kabbara hujiba anhu iblis wa yabawihi bainahu na'am sahih saradiqa la yanduru ilaihi. Kalau sudah orang itu takbir, ambles iblis, habis. Pak asbah yukallibu kaffai. Iblis itu naik wong awin, kalau sering pidato. Iblis itu bagaimanapun berusaha, setan itu tetap berusaha. Bagaimana orang itu berzina? Iblis kapan intro iblis nangis? Karena usaha akad nikah nangis iblis itu. Gagal kan? Sing ngajari sir-siran kan iblis setan. Mau lagi teko sekolah sing sir-siran mek kancane. Sedang tua-tua, kasih terus nasisirane. Dikawin, gagal nggak iblis? Gagal, nangis dia. Kok ini nangis iblis? Sering, kapan nangis? Kalau ingin tahu sampai di saat akad nikah, angkat tuh kak, lalu mati lanang ngomong, COVID tuh nih, nangis tuh. Program kamu gagal total, merencanakan saya gagal. Itulah contoh-contoh orang yang melaksanakan ibadah sholat. Lalu saya katakan, yuk nopo sih caranya khusyuk. Kalau caranya khusyuk, saya bilang dulu sebelum kita panjang lebar, Imam Ghazali secara khusus baca resek dalam rahmatullah. Amin. Imam Ghazali itu sangat tinggi di dalam khusyuk, malah khusyuk dimasukkan di dalam rukun sholat. Khusyuk itu di dalam rukun sholat. Enak tak yang datang guru. Ya no kehukumnya yang sholat imamnya akeh dosane. Asal tidak sholatnya, saya bilang asal ya. So di dalam batalnya sholat tidak ada. Di dalam batalnya sholat imamnya kudu jujur. Waduh imamnya gak pakai jujur ngobros deh. Tapi nek suaranya enak. Nek imamnya suaranya enak. Cuma cangkemnya sering rokokan gak mari. Sampai lampi udah buceng. Tahu umpamanya ngarang tuh. Ya apa hukumnya? Musuhon mampu buceng menurut batalnya sholat kan tidak ada. Nah sudah ada. Kecuali sampai melu Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali, aku nek makmum nang sampai nek gak khusyuk, aku lah kalau beliau. Syariat kan syariat itu mana makmumnya yang lebih banyak atau lebih bagus enggak? Lebih bagus. Mantan pernah bertumpah kula anu mah. Cek terona umroh to, ben terus kulingan kulingan manter umroh ben tau. Kojak ya. Misalnya teman manter kok sholat khusyuk terus benar bersolat. Makin ke Mekah mentak khusyuk kayak apa? Karena tidak ngaji. Nah, apa katanya? Al-ibadatu al-muta'alliqatu
bidatiha aula minal muta'alliqati bi zamani wal muta'alliqatu bi zamaniha aula minal muta'alliqati bi makaniha. Pujung khusuk nang ke lebih simple pujung tak khusuk ya dan gambar ya apa kayak apa tak bisa, karena khusuk adalah satu yang penting. Kalau Imam Ghazali jelas sudah lebih baik kalau sendirian ya khusuk, tapi kita kan tidak lebih baik berjamaah. Kadang-kadang tidak khusuknya karena kamu kepingin imam tak tidak itu lain masalah, karena iri-iri saja masalahnya. Lalu saya baca di beberapa kitab cara nih khusyuk wa mimma yu'inu 'alal khusyu'i wa mimma yu'inu ini kalau ditulis tak apa. Wa mimma yu'inu 'alal khusyuk az-zuhdu fid dunya. Orang tak kelem khusyuk pezuhud katanya. Hada huwal dawa'ul kabir. Zuhud itu adalah obat yang paling ampuh untuk mendatangkan khusyuk. Ya nopo zuhud. Wong gak wis duwe TV sak itu kumane. Wong sandale telu sik kumane. Gak kono opo ae sih. Ate ngelapor kamu, apa mas saya dilapor. Akhlaknya gak ada, apa niku tidak orang, tidak zuhud, tidak mengambil apa yang diperlukan saja. Orang ini kalau sudah melakukan pekerjaan yang sudah tidak diperlukan, terus saja. Kan ada orang saben Jember tuku lepean, tuku pikir. Apa kan dia? Orang itu tidak zuhud. Kalau tidak zuhud, khusus sulit. Karena di antaranya pintunya khusus itu adalah zuhud. Zuhud itu membatasi diri di dalam hal dunia. Yang halal ini, bangunan kalau haram memang haram. Yang halal sudah tidak boleh kalau tidak membatasi. Karena nafsu orang itu seperti itu. Dan kalau tidak seperti itu, di sini kalau tidak zuhud, ya akan disambangi oleh ayahnya. Siapa ayahnya? Ya iblis. Dia mengatakan, ibu catat gitu Pak. It muhalun antakuna indaka bintu iblis wala tazuruha abuha. Nek kon ndak zuhud berarti kamu ngubu anak iblis. Mengubunan iblis ya bapak datang menolong. Wong nih gak minta zuhud di kitab nih kata dia atanya ya aku dilihatannya. Ikutul himam yang mana kitab lah. Ikutul buka TV gitu. Jadi orang tak gelem puas di rumahnya gak gelem puas. Kok kita diroba mana itu mana apa masuk. Ada yang ngubuanan kok terus-terusan jawab sama bapak itu sama bapak terus. Jadi orang tak zuhud disampangi orang tamak mungkin orang mamang kepengiran saya ada bapak oh no tak pengiran ini bahkan aku susah enten bapak ini tentang man abukam atau mana bapak itu yang ngambil tamak. Orang mamang kepada Allah bapaknya tamak. Kalau orang tidak zuhud bapaknya oles pun kitab yang buka TV gitu. Itu memayo inu. Nomor 2, wa mimma yu'inu 'alal khusyuk. Oh, di sini contohnya.
Jadi bagaimana untuk menghindari seperti itu? Kalau kamu mempunyai yang mengganggu kamu itu pohon, burung-burung katanya. Kan tiang niku kepingin apa tenang kan. Ya teguran. Ditegor potong kayak. Gak gelem rame mbek manuk. Tapi pohonnya tidak tegur, pohon dipotong gak ono manuk. Jadi kalau ingin khusyuk itu pohonnya zuhud, pohonnya tidak zuhud itu dipotong jadi tidak ada burung yang masuk. Wa mimma yu'inu al-khusyu' al-iktsaru min dzikrillah bil qalb wal qalb. Setelah bagian dari yang nolongi kepada khusyuk yaitu memperbanyak zikir kepada Allah bil qalbi wal qalb, dengan hati dan fisik. Bi asyrafi qalb ono nang dibak, bukan bi asyrafi qalb. Bi asyrafi qalb. Saat ilahi arwahul muhibbin al aqdami wal najai. Bi asyrafi qalb, bukan asyrafi qalb. Kitab tiba ya. Wa idmanut taharah, selalu suci, itu biasanya bisa menarik kepada khusyuk. Itu banyak. Di antaranya yang menarik kepada khusyuk, ijtihadul abdi fi ayyaqila ma yaqulu wa yaf'alu. Ijtihadul abd, berusahanya seorang hamba untuk memahami apa yang diucapkan dan apa yang dia kerjakan, bacaannya dan zikir. Nomor 2, tadi kan 2, ini 2 lagi, lain kitab ini. Ijtihad fi daf'i ma yashghilul qalb, yang menyibukkan hati. Jadi kalau kita mau sholat, ditenangkan dulu. Kira-kira sholatku ini terganggu apa hari ini? Bagaimana? Kebelat moyo, nah ngantuk loh maksudku loh. Turu deh. Aku tidur itu baik. Jadi kan mengakhirkan tidak. Selama waktu itu masih ada, kita tidur tidak apa-apa. Nah, untuk mencapai ini khusyuk yang kita kejar. Memang sholat awal waktu itu bagus kan. Itu hadisnya ayu sholat afdal sholat as-sholatu fi. Tapi kalau sholat awal waktunya kamu itu tidak bisa khusyuk, ditunda sebentar lah, 10 menit, 15 menit. Serap lah ya. Kan ada faidulah gitu hurge Nabi. Ya faidulah dulu, naik subuh biar khusyuk, meloroskan dulu. Itu untuk menarik khusyuk. Itu untuk menarik khusyuk. Di antaranya begitu. Ini banyak sekali kalau Anda ini untuk kopi sama dia. Untuk kopi mari nih. Banyak orang. Tak ada kayak gitu. Wa mimma yu'inu 'alal khusyuk, di sini nisyanul madhi. Jangan sering muter lagu-lagu kuno. Makanya termenung, lagu rindu, lagu Arab, karaoke gak ono mati. Lagu lela, kak sholat itu. Waduh, ini mending biyen, waduh. Pot sekolah aku bikin enggak sholat itu, enggak sholat. Nisyanul madhi aja, Bang. Kalau lagunya Amir Rasul kan ada wala tusyghilil bal bimadin minaz zaman wala atin qabla al-awan. Itu keterangannya Umi. Jangan sibuk kamu dengan apa yang sudah lewat. Cok dipikir sing mari wis. Sing ate teko ojo aja tak dipikir sing teko. Saiki lakon nomornya. Itu model komikun. Poin mayayinu alal khusyuk al-ittija' ilallah, memohon
ampun kepada Allah. Khusyuk juga mujalasatus sholihin. Nek ati sholat kumpul dengan orang yang Soleh. itu akan kita termasuk di sini yang saya tertarik, saya tulis di sini. Wa mimma yu'inu 'alal khusyuk tahsinus shaut bitilawah. Memperbaiki suara kalau sholat. Coba kamu pakai suara, kamu perbaiki suaramu tidak membaca suratul Fatihah. Kadang-kadang kan gak ketemu suara aneh itu. Walaupun kita sholat sendirian dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya kena ojo lagi speaker. Lagi speaker. Bukan sing wedok dosa kamu. Kan tidak boleh kita sholat tengah malam sing wedok turu moro nggawe speaker, tidak boleh. Kuantar tidak boleh. Itu diantaranya tahsinus shaut. Alasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Hakim, Nabi mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul Qur'anu hasana. Kalau mau khusyuk katanya, hendaklah kau hiasi Quran dengan suaramu, karena suara yang indah itu akan menambahkan keindahan. Itu salah satunya yang kalau masih tidak khusyuk, lalu saya bilang kurubotan sakit khusyuk dan pulau Ustaz kurubotan sakit khusyuk. Wong koniku ka khusyuknya terus wong mangan iku ya kudu khusyuk, bukan hanya sholat yang khusyuk, makan pun juga harus khusyuk. Apa ada orang makan tidak khusyuk? Ada. Orang makan tidak khusyuk ada. Ya opo kan? Ada enggak itu? Ada enggak khusyuk? Desel. Mari mangan, mari. Rompe. Enggak dipunya. Mari ngatnya nyari promak. Tak khusyuk. Soalnya kan tak khusyuk. Nah, saya kata. Mungkin. Kalau tulis ini peromak. Ngakan tak khusyuk, minum tak khusyuk. Itu orang tidak khusyuk. Atau orang was-was tidak khusyuk, makan tak khusyuk. Ini saya kembali kepada sholat. Aku nekak ngombe, khawatir dehidrasi. Dehidrasi kekurangan. Kalau kekurangan cairan, bisa mati. Kekurangan cairan, karena 1/3, 2/3 badan ini isinya. Tapi minum banyak apa dulu, minum apapun penting. Karena terlalu berpikir. Sholatnya gitu. Iya, aku nek sholat rebu swarga, golek widodari sing ayu, sing keturunan Arab, matamu sholat. Sholat kan? Karena pinter. Nah, wahurungin ka'amsalil lulil maknun. Maca surat Waqiah. Besok nang swarga, golek widodari. Aku golek widodari sing keturunan Arab. Itu macam-macam. Kalau itu sholat tuh apa kan? Ini sama ini. Ini orang makan tidak aku pengen sehat, kuat, mangan ini. Tapi mutabel vitamin, sebulan malah sehat kuat. Itu juga makannya orang itu tidak khusyuk. Itu sama dengan itu. Aku nek mlebu rokok tidak itu mau apa? Tidak khusyuk juga akhirnya. Sholatnya juga tidak khusyuk, makannya tidak khusyuk. Sama dengan orang memikirkan apa? Memikirkan efek samping. Efek samping. Ini efek sampingnya ini kan. Dia tak ngakan. Aku nih ngombe ono gulone, putih kencing manis. Nah, akhirnya ngombe gak nggih. Wape gak nggih gula kabeh bener,
kehabisan. Nah, tidak ada pembakarnya, tidak ada. Ini juga berlebih-lebihan. Sing pasrah bro, kita sholat itu pasrah kepada ngopo pun terserah Allah. Kita jangan diterima nanti jangan ingin suaranya bagus, ingin sehat, mangan suket karena sapi kuat kan mangan suket. Ini jadi orang makan pun harus khusyuk, artinya jangan terlalu berpikir ini ya perlu karbohidrat, ini harus perlu protein nabati, perlu protein hewani, timbangan kalau timbangan sih ininya 4 gram tak kan ada hadi gizi ada ya Bang Jodla. Keperluan Bapak ini Pak, gulanya harus 4 gram, ininya 1 gram, sodiumnya sekian, kaliumnya sekian, sekian, terus pun ngalah tembengan. Mari tembengan anan ya loh, dan si bendung ngakan dan si jadi budil kita hosok. Nah itu terakhir kita masuk di dalam hikam. Alima rabbuka aliman haqqu. Allah SWT tahu bahwa manusia itu alima wujudad dha'fi minka faqallala a'dada. Karena kita itu lemah oleh Allah Ta'ala sesuai dengan Isra Nabi Muhammad SAW. Kalau umat dahulu diwajibkan 50 sholat, kita lemah, faqallala a'dada. Allah mempersedikit bilangan-bilangan ibadah kita lebih sedikit. Wa alima ihtiyajaka ila fadlihi faqattara amdada. Karena kita butuh pahala banyak, sampai enggak kalah umatnya Nabi Musa, pahalanya betul sholatnya cuma pahalanya sampai 700 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.